Oke. Samuel, kamu udah kumpul HP belum? Udah ya. Detik-detik terakhir meninggalkan tempat ini dengan mengumpulkan HP. Oke. Depan aja Bu, depan ya. Ya ini saya lagi video di awal lagi. Kalian sudah siap? Sudah siap ya? Gak ada yang masih ngantuk, Kil, kamu masih ngantuk nggak? Enggak lagi, oke. Enggak ikut. Oh, bos gangsternya. Mantap, mantap. Asistennya yang biru ya. Mantap. Oh, 42. Awas. Yang di sini. Baik, shalom semuanya, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Ada sukacita? Berbahagia? Coba, saya mau lihat orang-orang yang dipilih Tuhan melambaikan tangannya. Amin, puji nama Tuhan. Haleluya. Ya, karena kita tahu kita datang di tempat ini bukan satu kebetulan, karena kita yakin dan percaya kita dipilih oleh Tuhan dengan sangat luar biasa sekali. Mari saya mengajak kita untuk bangkit berdiri, kita akan bersorak-sorai, kita akan memuji nama Tuhan. Karena kita dari berbagai suku, kita yakin dan percaya Tuhan yang memilih kita. Mari membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita akan mengangkat pujian ini dengan penuh sukacita. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih dari umat Islam, kita dipilih untuk kuduskan yang bermulia.
mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Sekali lagi Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turun bekerja di antara kita. Kita naikkan pujian ini dengan kesungguhan hati kita. Roh Kudus hadir di sini. Amin. Mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang mustahil. Tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Terima kasih Bapa yang baik. Sungguh luar biasa Engkau Tuhan kami, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik bagi kehidupan kami. Pada kesempatan hari ini Tuhan, mari Engkau campur tangan dalam ibadah kami pada hari ini. Biarlah semua kemuliaan bagi nama-Mu saja kami muliakan. Pujian, hormat, sukacita, dan kemuliaan-Mu Tuhan, biarlah nama-Mu saja yang kami muliakan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Masih banyak acara kami selanjutnya, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mas mo na.
SMP Baptis Cengkareng mendaftar di SMA lagi ya, retreat lagi ya kan? Ya. Ya, baik, kita akan melanjutkan acara kita dengan menyanyikan pujian, nyanyian pujian 169, Indahlah Ikatan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan untuk pagi jalan siang hari ini. Sungguh kasih-Mu menopang kami ya Bapa, khususnya dalam acara KKR kami hari ini. Keluarga besar SD, SMP, SMA Baptis ya Tuhan, datang bersembah sujud di hadapan-Mu. Tuhan, di tengah-tengah sembah bakti kami akan mempersembahkan persembahan yang kudus buat Tuhan. Biarlah ya Tuhan boleh dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan acara kami selanjutnya ke tangan pertolongan Tuhan. Tuhan senantiasa menolong, memberkati kami. Biarlah ya Tuhan, lewat karya yang kami lakukan hari ini ya Bapa, semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan dan anak-anak kami tetap teguh dalam firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau ya Tuhan. Hanya di dalam nama Anak-Mu ya Bapa, kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, baik. Kita akan mendengarkan pujian. Aduh.
pikiran kami. Tuhan tolong kami supaya kami bertekad untuk menguasai diri, sehingga kami bisa tenang dan diberkati oleh Tuhan melalui firman. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami dengan penuh syukur menyambut firman sabda. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih pelayan-pelayan Tuhan. Saya di kesempatan kembali dalam ibadah penutup untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, saudara, saya mohon dengan sangat selama firman Tuhan disampaikan, saudara tidak keluar dari ruangan ini. Ya, saya mohon dengan sangat saudara tidak keluar, kecuali sekarang ini sudah mau kencing. Ya, saya serius mau kencing, Pak. Silakan ke kamar mandi kalau ada. Ya, kalau ada, supaya selama firman Tuhan disampaikan, kita sama-sama saya berbicara menyampaikan firman Tuhan, dan Bapak Ibu Saudara semuanya mendengar. Apakah ada yang mau kencing? Tidak ada ya? Jadi sepakat kita sampai selesai ya? Tidak ada yang keluar masuk ya? Setuju? Oke, terima kasih banyak atas semangat yang sama untuk kita mendengar firman Tuhan. Dan mari kita berdiam diri mendengar baik-baik. Tuhan memberkati telinga untuk mendengar. Karena itu mari mendengar. Saat Tuhan berbicara, mari kita mendengar dengan baik. Membuka telinga kita, pendengaran kita, hati kita, seraya kita memohon Roh Kudus membimbing kita semua. Ya, kita semua. Sepakat ya? Sepakat? Oke, walaupun tidak semua bicara. Harus memiliki hasrat kerinduan yang tinggi untuk berjumpa dengan Allah. Ada ingat? Ada dua poin ya. Ada dua poin simpel. Ada ingat? Saya hitung 10 mundur ya. Kalau tidak hadiahnya tidak keluar. Hadiahnya tersimpan. 10, 9, 8, 7, 6. Benar-benar gaya aja. Tadi berapa? 7 tuh, Bang? 5. Gak ingat ya? Kasih. 4, 3, 2, salah satu saja loh, salah satu saja. Dari 2 poin itu salah satu poin. Kenapa saya, ibu bapak saudara semua harus memiliki kerinduan, hasrat yang tinggi untuk berjumpa dengan Tuhan? Sama sekali. Bapak Ibu Guru, ada videonya itu belum? sama juga. Apa Ibu? Bukan ini. Oh, Sayang sekali. Kenapa? Ibu gagal. Sayang sekali. Hasrat yang tinggi untuk berjumpa dengan Tuhan. Aku di mana? Terus kanan. Satu poin saja. Bapak Ibu Guru ada ya? Enggak, Pak. Apa? Ya. Ya, kenapa? Kok sampai kita rindu kepada Allah digambarkan seperti rusa yang merindukan air. Jiwaku rindu sekali kepada
ada Allah. Mengapa? Saya ingatkan yang satu, poin pertama. Karena keberadaan kita adalah ciptaan Tuhan. Karena Allah kita ada. Yang kedua, ingat ya betul ya, karena kita ada benar-benar perkenan dan kehendak daripada Tuhan, keberadaan kita. Lalu yang kedua, kenapa? Ya sudah, karena kita diciptakan. Ya, bagus. Nah itu Pak Pendeta Martinus. Ya, gitu. Pintar bagus ya. Puji Tuhan ada yang masih diingat ya. Gitu. Halo Bapak Ibu Guru, Pak Mosi gak ya sama sekali itu? Enggak ya. Enggak. Kenapa harus? Karena belum minum tanya. Ya, mau minum sekarang? Karena apa? Jangan bertengkar. Ya, saya mengingatkan yang kedua. Karena sepanjang kehidupan kita, Allah selalu apa? Menolong. Apa? Ya, itu. Berharaplah. Gitu ya, berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan penolong kita. Betul? Jadi, Allah tidak pernah berhenti untuk menolong kita. Allah selalu menolong kita. Dan itu sebabnya kita harus memiliki kerinduan, hasrat yang tinggi untuk berjumpa dengan Allah, baik secara pribadi, keluarga, maupun bersama-sama. Dan hari ini, saudara, saya ingin menyampaikan MPD. Gak usah ditulis sebelah saya. Saya kira ada di situ tadi. Ya. Saya akan sampaikan. Ya. Mazmur 122. Bangsa dan negara kita Indonesia. Ketika kota kita sejahtera, maka kita juga sejahtera. Jadi Bapak Ibu Saudara, anak-anak semua, kita semua, rumah Tuhan menjadi tempat berdoa secara bersama-sama, memohon kesejahteraan kita, keluarga kita, kota kita, bangsa kita. Yang ketiga, mengapa Daud meresponi dengan sukacita ketika diajak pergi ke rumah Tuhan? Tidak malas-malasan, tetapi meresponnya dengan sukacita. Mengapa? Selain gereja menjadi tempat, rumah menjadi tempat kita bersyukur kepada Tuhan, kita berbakti kepada Tuhan. Lalu yang kedua, menjadi tempat kita berdoa. Yang ketiga adalah rumah Tuhan menjadi tempat untuk memperoleh pengajaran yang benar. Ya. Jadi yang ketiga, rumah Tuhan menjadi tempat untuk memperoleh pengajaran yang benar, pengajaran yang sehat. Ayat itu berkata demikian, ayat 9, ayat terakhir, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Jadi yang ketiga, saudara, mengapa Daud meresponi dengan sukacita ketika dikatakan orang ayo pergi ke rumah Tuhan? Karena rumah Tuhan menjadi tempat bagi Daud memperoleh pengajaran yang benar, untuk memperoleh pengajaran yang sehat tentang sikap yang baik terhadap sesama. Apakah di rumah tidak mendapat itu? Iya, di rumah juga mendapat. Apakah di sekolah tidak diajarkan hal-hal yang baik? Diajarkan. Tetapi firman Tuhan juga mengatakan, saudara, rumah Tuhan, gereja Tuhan menjadi tempat kita untuk memperoleh pengajaran yang benar, pengajaran yang sehat. Saya sekali berkata, jadilah anggota gereja yang setia, di mana saudara menjadi anggota gereja.
Jangan minggu ini mencolok sana, minggu ini mencolok sini, minggu ini mencolok sana, minggu ini tidak mencolok kemana. Ya. Gereja itu punya kurikulum, ini pengalaman gereja baptis. Punya kurikulum materi khotbah. Karena itu ada tema tahunan, ada tema bulanan biasanya saya. Tema bulanan, tema besar, lalu dipecah, disub-sub ke tema mingguan. Dan itu pengajaran sudah. Kita memerlukan itu. Kita memerlukan pengajaran yang benar. Kalau pergi ke gereja satu, ke gereja lain, minggu ini ke sana, minggu ini ke sini, kadang-kadang kita hanya tertarik pengkhotbahnya, bukan firman Tuhannya. Pengkhotbahnya minggu ini siapa? Dokter siapa ya? Nosi Dudu Sendra. Minggu depan pengkhotbahnya Dokter Natalina MPD. Minggu depan pengkhotbahnya Dokter siapa? Dokter Tio. Saudara, hati-hati. Yang kita dengar senang-senang saja, yang senang-senang saja, nggak ada pengajaran yang bagaimana kamu menjadi seorang anak, bagaimana kamu menjadi seorang ibu, bagaimana menjadi seorang tua, bagaimana menjadi seorang pengusaha, bagaimana menjadi seorang guru dan sebagainya. Pokoknya yang senang-senang saja, yang menyenangkan kamu. Makanya yang datang bisa ribuan. Minggu besok pokoknya itu apa? Ya, saya nggak mengaruhi. Tetapi mengapa kita perlu menjadi anggota gereja yang setia? Di mana kita bergereja? Karena di situ kita akan mendapatkan pengajaran yang penting. Ada kurikulum seperti saudara nanti sekolah. Jadi gereja menjadi tempat kita mendapatkan pembentukan karakter. Ya. Jadi kalau saudara sudah bergereja, setialah menjadi anggota gereja. Kecuali saudara masih mencelak sana mencelak sini, ayo bergabung di gereja di mana saudara punya hati di situ. Jadilah anggota gereja. Kalau saudara tidak ke gereja baptis dengan ingat, ya setialah sih. Setialah di sini. Supaya bertumbuh, kita mendapatkan pengajaran firman Tuhan. Kalau saudara menjadi anggota gereja HKBP, bergereja di sana dengan setia. Betul, ya di sana dengan setia. Karena disitulah kita mendapatkan pengajaran yang sehat. Jadi saudara, saya kira kita bersyukur kalau Bapak Ibu Guru memberikan tema retreat seperti ini. Karena ada banyak orang nggak suka pergi ke rumah Tuhan. Ada banyak orang nggak suka ketika diingatkan, ayo pergi ke rumah Tuhan. Asal suci amat loh. Nggak suka. Padahal khususnya yang merantau pasti orang tua itu pesan. Nah, jangan lupa ya, kamu gereja. Firman Tuhan dalam Ibrani 10 ayat 25 berkata demikian, saudara. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ingat itu. Memang ibadah bisa di rumah sendirian. Tetapi firman Tuhan menegaskan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ibrani 10:25. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati, saling mengingatkan. Ya, dan semakin giat melakukannya. Kenapa? Melakukan ibadah di rumah Tuhan. Menjelang hari Tuhan yang apa? Mendekat. Kemarin juga Pendeta Martinus sudah menyinggung generasi sekarang ini sudah generasi
akan berakhirnya dunia. Mementingkan diri sendiri, tidak peduli terhadap agama, betul? Tidak peduli terhadap kehidupan rohani. Firman Tuhan di sini, saudara. Hari Tuhan sudah mendekat. Kapan itu? Kita tidak pernah tahu. Kita tidak pernah tahu. Apakah lusa? Apakah bulan depan? Apakah tahun depan? Apakah 10 tahun kemudian? Tidak pernah tahu siapapun. Hari Tuhan kiamat, dunia berakhir. Kita tidak pernah tahu. Paling tidak kalau dunia belum berakhir, saudara akan berakhir. Betul? Betul. Kita tidak tahu juga ajal kita. Siapa yang tahu? Ajal menjemput. Nah, termasuk saya. Saya bisa jadi selesai khotbah amin mati bisa. Bisa saja. Bisa. Memang doa kita kasih umur panjang. Bisa anak saya bisa kuliah, lulus kuliah, kerja. Nanti. Orang muda, remaja-remaja yang potensial, yang hebat dan luar biasa ini, jangan menganggap aku kuno. Pergi ke gereja kuno, itu miliknya orang-orang tua, orang-orang dewasa. Di Eropa sana, saudara, gereja itu hanya diisi oleh orang-orang tua yang manula-manula. Yang muda mana? Yang pemuda ke kafe, minum, dan sebagainya. Ingat, hari Tuhan sudah mendekat. Saya menutup sebuah cerita. Satu ketika seorang hamba Tuhan didatangi oleh orang yang sedang mengalami kedukaan. Hamba Tuhan itu berkata, aku gak kenal kamu. Siapa kamu? Dan akhirnya orang ini dalam suasana duka kembali. Karena dia pergi ke gereja ketika mengalami duka cita dan gereja itu tidak mau melayani. Kemudian orang ini mencari ke sana, mencari ke sini. Lalu dipertemukan dengan seorang hamba. Dan puji Tuhannya seorang hamba Tuhan tidak melihat anggota gereja. Akhirnya hamba Tuhan melayani keluarga yang sedang bersuka-cita. Surat keterangan kalau saya anggota gereja sini karena perusahaan di mana saya melamar memerlukan saya ingin membuatkan surat. Dan saya nggak mau kompromi kalau Anda bukan anggota gereja, saya katakan enggak. Kalau anggota gereja, saya bagaimana? Mau merit, mau mati, mau mati. Kalau sudah mati, penuh gereja. Ya, jadi kalau saudara diingatkan, diajak untuk pergi ke rumah Tuhan, jangan bersungut-sungut. Jangan bersungut-sungut, jangan marah, jangan sakit hati. Kalau pendetamu WA telepon, kok nggak ke gereja? Jangan sakit hati. Jangan marah. Oh pendeta terima kasih, karena pendeta mengingatkan saya langsung pergi. Seminggu nggak pulang, dari Senin sampai Minggu di gereja. Ya nggak berikan juga. Ya lalu nanti makannya di mana? Ya kan? Wong, marah wong. Diingatkan, jadi saudara bersyukurlah kalau diingatkan. Ayo pergi sekolah minggu, bersyukur. Ya kan? Pergi sekolah minggu, bersyukurlah. Diingatkan begitu diajak. Ada orang-orang yang peduli. Mengapa? Kita bersuka cita pergi ke rumah Tuhan tanpa harus diingatkan. Kita pergi. Waktunya memang pergi ke rumah Tuhan, kita pergi ke rumah Tuhan. Mari kita menerima itu dengan sukacita. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah ini. Tuhan memberkati. Silakan tutup matamu.
masing-masing jangan mau mengganggu dan mau diganggu temanmu. Seriuslah, arahkan pikiranmu, hatimu kepada Tuhan yang menjadikan kalian, menjadikan kita, menciptakan kita, yang menolong kita, yang memberi masa depan kita. Jangan sia-siakan kesempatan yang baik ini juga. Firman Tuhan berkata, hari Tuhan sudah mendekat. Kita tidak pernah tahu kapan itu. Kapan kiamat itu berakhir atau ajal itu menjemput kita masing-masing. Kita tidak pernah tahu. Allah yang menciptakan, Allah yang menolong, Allah menghendaki supaya kita setia pergi ke gereja, beribadah, berdoa, mengucap syukur, mendapatkan pengajaran firman Tuhan. Allah rindu kita setia kepada, setia pergi ke rumah Tuhan. Sementara lagu ini terus dinyanyikan, saudara bersatu secara pribadi bahwa kita semua saya memberi kesempatan saudara meresponi kerinduan Tuhan yang menciptakan kita, kerinduan Tuhan yang selalu menolong kita, memberkati kita, yaitu setiap pergi ke rumah Tuhan. Saya memberi kesempatan kalau saudara mau menyatakan, Tuhan terima kasih karena Engkau menciptakan saya, terima kasih karena Engkau selalu hadir untuk menolong saya, menolong keluarga saya. Saya mau berjanji di hadapan Engkau Tuhan, seperti firman Tuhan hari ini. Saya mau setia pergi ke rumah Tuhan, saya mau setia pergi ke gereja, supaya
Kalau masih ada silakan angkat tangan. Jangan sungkan, jangan malu. Ini keputusan pribadi. Saya Tuhan, saya mau setia kepadamu. Saya mau setia di rumah Tuhan untuk berbakti kepadamu dengan penuh kasih. Saya meminta saudara yang mengangkat tangan tinggalkan bangku. Yang belum mengangkat tangan silakan di tempat dengan tetap tutup mata dan berdoa. Yang angkat tangan silakan di depan. Silakan angkat tangan. Silakan lakukan di depan. Silakan di depan. Tinggalkan bangku. Jangan malu karena ini keputusan pribadi. Ini menyangkut Tuhan, menyangkut hidupmu dengan Tuhan. Jangan saudara ini merupakan pendeta. No, bukan untuk menyenangkan pendeta. Ketika sudah mengambil keputusan, bukan untuk menyenangkan Bapak Ibu guru. Tidak. Kalau masih ada yang mau mengambil keputusan, silakan maju ke depan. Tuhan, saya mau setia kepadamu. Saya mau setia pergi ke rumah Tuhan. Saya mau setia untuk berbakti ini. Karena memang Tuhan yang menjanjikanmu. Ingat itu, Tuhan yang menciptakan kamu. Tuhan yang memberi pertolongan hidupmu. Dan Tuhan rindu terhadap kamu untuk setia pergi ke rumah. Kalau masih ada, jangan lihat kanan kirimu, tinggalkan bangku ke depan. Kalau masih ada, Tuhan, saya mau setia pergi ke rumah. Saya mau menjadi anggota gereja yang setia. Tuhan sudah menyelamatkan karena imanmu. Tuhan Yesus satu-satunya jalan yang sudah menyelamatkan karena percaya kita kepadanya. Dan Tuhan yang menyelamatkan itu, Tuhan yang rindu kita setia pergi ke rumah Tuhan. Atau mungkin sudah punya beban di bagian terakhir. Ada beban persoalan, pendeta tidak mengerti. Bapak Ibu guru mungkin tidak tahu beban hidupmu. Ada persoalan, ada akar pahit, ada kekecewaan, ada sakit hati. Terbukalah di hadapan Tuhan. Kalau sudah dalam kondisi seperti itu, hari ini Tuhan mau memulihkan hidupmu. Ambillah keputusan, tinggalkan bangkumu. Kalau memang sudah punya persoalan, memiliki akar pahit, atau bahkan punya kerinduan sesuatu, tinggalkan bangkumu. Tuhan mau bekerja, saudara. Tuhan mau memberkati saudara. Sebagai yang terakhir, bagian terakhir, saya memberi kesempatan saudara mengambil keputusan. Kalau memang saudara sedang ada dalam kegelisahan, sedang ada dalam kegalauan, perasaan sakit hati, kalau ada silakan tinggalkan. Saya menunggu sampai tampil terakhir sebelum saya berdoa. Kalau masih ada silakan. Atau mungkin bahkan kalau mau percaya kepada Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat hidupmu. Kita orang berdosa, upah dosa adalah maut, dan hanya Yesus Kristuslah yang dapat menyelamatkan kita. Jalan satu-satunya untuk kita bebas dari upah dosa adalah percaya Yesus Kristus. Kalau ada di antara kalian yang belum percaya dan mau percaya, silakan tinggalkan bangku. Sudah tutup mata yang mengambil keputusan. Saudara, saya ingin memberitahu, Tuhan sangat menghargai saudara. Karena saudara meresponi apa yang Tuhan mau.
Tuhan yang menciptakan saudara, Tuhan yang selalu hadir untuk memberi pertolongan kepada saudara. Tuhan rindu supaya saudara setia ke rumah Tuhan, menjadi anggota gereja yang setia. Dan saat ini saudara merespon itu dengan ketulusan hati saudara. Allah menghargai saudara, Allah mau memberkati saudara. Katakanlah secara pribadi kepada Tuhan, Tuhan Yesus terima kasih atas firman. Saya mau setia pergi ke rumah Tuhan. Entah itu kalau di gereja baptis namanya ada persekutuan remaja dan pemuda, ada sekolah minggu, ada ibadah bersama, atau mungkin saudara tinggal di tempat lain, di gereja lain. Marilah engkau setia pergi ke rumah Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan saudara, Tuhan yang menjadikan saudara sehingga saudara ada. Tuhan juga yang selalu hadir menyertai saudara, memberkati saudara, memberi pertolongan kepada saudara dan keluargamu. Ketika ada dalam masa-masa sulit, Tuhan tidak meninggalkan kalian, Tuhan tidak meninggalkan keluargamu. Tuhan hanya mau, Tuhan hanya ingin saudara setia pergi ke rumah Tuhan, berbakti, mengucap syukur, mendengar dan menerima ajaran yang sehat, ajaran firman Tuhan. Katakan, Tuhan, ampuni saya kalau selama ini saya tidak setia kepada Engkau, tidak setia pergi ke rumah Tuhan. Tuhan, ampuni saya kalau selama ini saya mengecewakan hati-Mu, ya Tuhan. Katakan secara jujur, Tuhan mengasihi di sini. Ini kesempatan baik, bukan untuk menyenangkan diri, bukan untuk menyenangkan Bapak Ibu guru, enggak, tetapi menyenangkan Tuhan, menyenangkan Tuhan kita yang menciptakan kita, yang memberi pertolongan kepada kita. Katakan, Tuhan, saya bersyukur untuk firman-Mu. Saya mau setia, ya Tuhan, seperti yang Engkau kehendaki. Mungkin juga ada beban-beban dalam hidupmu. Mungkin engkau tahu keluargamu sedang menghadapi masa sulit. Katakan itu kepada Tuhan. Atas kesulitan itu, sampaikan kepada Tuhan. Sampaikan itu kepada Tuhan. Persoalan masa sulit. Saya minta saudara akan menirukan doa saya. Bukan sekedar menirukan, tetapi itulah ungkapan hatimu yang tulus, ungkapan hatimu yang jujur di hadapan Tuhan hari ini. Tirukan doa Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Tirukan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas firman-Mu yang mengingatkan saya bahwa Engkau lah yang menciptakan saya. Engkau juga yang selalu memberi pertolongan kepada saya. Engkau juga yang memberi pertolongan kepada keluarga saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu hari ini yang mengingatkan saya supaya saya setia ke rumah Tuhan, setia berbakti, setia memuji Tuhan, supaya saya bisa bersyukur, ya Tuhan, bersama-sama, supaya saya bisa berdoa bersama-sama, supaya saya mendapatkan pengajaran yang sehat dari firman-Mu.
Tuhan, terima kasih untuk firman. Engkau tahu kedalaman hati saya. Engkau tahu kerinduan saya. Engkau tahu persoalan-persoalan saya. Engkau tahu persoalan-persoalan keluarga saya. Oh Tuhan, saat ini saya membawa semuanya itu kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan juru selamat saya. Tuhan pengharapan saya. Tuhan pertolongan saya. Terima kasih Tuhan. Saya mau setia kepada Engkau. Saya mau setia pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita saya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Tuhan Yesus berkatilah anak-anak-Mu ini. Ya, Pak Pendeta berdoa sendiri sekarang ya. Tuhan Yesus berkatilah anak-anak-Mu ini dalam pendidikan mereka, baik SD, SMP maupun SMA, di jenjang terakhir. Tuhan beri kemampuan kepada mereka untuk menangkap setiap materi ajaran yang baik. Berkati supaya mereka lulus di masing-masing jenjang. Berkati mereka yang akan lanjut ke SMP, SMA, ke perguruan tinggi, bahkan mungkin ada yang sementara bekerja dan nanti akan kuliah. Berkati keluarga mereka, orang tua mereka, usaha orang tua mereka. Berkati semuanya, keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesempatan baik ini. Kami mengembalikan semuanya hanya untuk hormat, kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa. Mari kita katakan bersama-sama. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih. Supaya nanti kalau kita menggunakannya lagi diterima dengan baik juga. Oke gitu ya anak-anak ya. Jadi sebelum menunggu mereka selesai baru kita makan siang. Kalau mereka sudah selesai boleh langsung ke ruang makan siang, lalu kita akan kembali ke Jakarta. Dari sini kita mampir ke Ciamplas dulu. Ya di sana kalian ada selalu 2 jam untuk boleh jalan-jalan dan belanja di sana, baru kita kembali ke Jakarta. Itu saja ya, terima kasih untuk perhatiannya. Minta tolong semua orang Bresin yang anak laki-laki tolong membantu Bapak Agung, Bapak Nosi, Bapak Tio untuk membereskan spanduk dan semua perlengkapan kita. Oke? Iya, maaf. Dulu sebentar kita akan mengakhiri semua ini dengan doa penutup.